Selamat pagi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya jemaat GPPI Gloria. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hari-hari akhir ini kita dibuat menjadi gelisah oleh karena situasi penyakit corona, dan juga saudara-saudara banyak orang gelisah saat ini mengenai dolar yang begitu naiknya tinggi. Banyak orang gelisah tentang kehidupan hari-hari. Oleh dengan adanya ini, semua punya kita percaya. Bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang punya iman, saudaraku, jangan gelisah, jangan khawatir, dan jangan takut. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Saudara yang berbahagia, biarlah pagi hari ini, tema kita adalah serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara yang berbahagia, kenapa kita harus serahkan kekhawatiran kita? Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia Immanuel, Tuhan menyertai kita orang percaya. Saudara-saudara berbahagia kalau kita tidak mau khawatir. Banyaklah berdoa sungguh-sungguh dan bertekun. Percaya kepada firman Tuhan. Kita bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Jangan sampai iman kita runtuh. Jangan sampai kita menjadi imannya goyah karena apa yang terjadi hari-hari ini. Yang kedua, saudara-saudara yang berbahagia. Kita harus tetap teguh menghadapi tantangan ini, menghadapi ujian ini. Kita harus teguh dan terus bertekun di dalam doa-doa kita. Dan kita juga harus teguh supaya iman kita tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus yakin dalam segala sesuatu, baik kehidupan, baik usaha kita, baik dalam sakit penyakit kita. Ingat bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa-kuasa yang di dunia ini. Yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Untuk itu marilah saudara jangan khawatir dan jangan takut hidup ini. Hadapi dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Yang memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan dan keberanian menghadapi situasi dan kondisi ini. Ingat, karya Roh Kudus kita menjadi orang yang disiplin. Oleh karya Roh Kudus kita menjadi taat dan setia. Untuk itu kenapa kita takut? Tuhan memberikan kita roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan kita kebenaran, roh yang membuat kita damai sejahtera, roh yang memberikan kita sukacita. Mengapa kita gelisah, saudara? Apa yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Roh inilah yang memberikan kekuatan, yaitu Roh Kudus, saudara. Banyak orang gelisah di hari-hari ini. Ini baru permulaan zaman. Untuk itu saya harapkan sebab Tuhan yang memelihara kita. Mari jemaat yang dikasihi di pagi hari ini kita bangkit dengan semangat gairah. Sebab Tuhan membawa kita dalam kemenangan. Kalau Roh Allah bersama kita, kita pasti menang. Saya yakin saudara, tangan Tuhan yang tidak kurang panjang menjamah saudara-saudara di pagi hari ini, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan segala sesuatu hidup saudara tenang. Hanya satu saudara, kenapa orang tidak khawatir? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya kita keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu mari saudara. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut.
aku menyertai kamu. Untuk itu mari saudara, sebagai orang percaya, orang yakin, jangan takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Jangan bimbang. Sebab Tuhan menyertai kita sampai hari-hari terakhir. Saudara yang berbahagia, Tuhan menjamin hidup orang yang mengasihi Kristus. Kita yang tidak pernah mendengar, kita yang tidak pernah melihat, tapi kalau iman kita percaya dan kita mengasihi Kristus, maka apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak dirasakan oleh hati, Tuhan mengasihi dia bagi mereka yang mengasihi Kristus. Jangan takut saudara dalam hidup ini. Manusia tentu banyak masalah, masalah ekonomi, keluarga, masalah kehidupan, masalah apa saja. Tapi kalau percaya, segala perkara, segala masalah dapat dimenangkan bersama Kristus. Yang tersurat dalam Filipi 4 ayat 4. Dan Tuhan tidak pernah memberi kekurangan untuk kita. Tuhan mencukupkan hidup kita. Untuk itu marilah saudara, sebagai orang yang yakin, sebagai orang yang percaya, ya, serahkan total sama Tuhan apapun masalah saudara. Mari saudara, dalam firman Tuhan 1 Petrus 4, kuasailah dirimu sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dijamin oleh Tuhan. Kita harus pada penguasaan diri di hari zaman akhir ini. Sebab waktu sedikit lagi Tuhan itu sudah dekat. Untuk itu jadilah tenang, supaya saudara dan saya dapat berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jagalah iman kepada Kristus, pengharapan kepada Kristus, tetap teguh, supaya kita tidak dikecewakan, sebab pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Untuk itu marilah lakukan apa yang Tuhan kasih. Peganglah saudara sebagai orang percaya, utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, supaya kamu berhasil dalam segala sesuatu, dan supaya Tuhan melindungi apapun sakit penyakit saudara, usaha saudara, kehidupan saudara, keluarga saudara, karena di dalam Yesus pasti ada kemenangan. Di dalam Tuhan Yesus kita pasti ada kedamaian. Di dalam Yesus ada sukacita besar. Di dalam Yesus, saudara-saudara yang berbahagia, kita terpelihara. Dia menjamin kita. Untuk itu hidup kita, marilah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan bimbang hatimu, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, juga percaya kepada Kristus. Sebab Dia yang selalu memberikan ketenangan bagi kita, yang selalu memberikan kedamaian bagi kita. Hari ini, pagi hari ini, saudara yakin, bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Mengucap syukur dalam segala sesuatu karena Tuhan itu baik. Haleluya saudara. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.